Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan Waalaikumsalam. kami di sini akan membahas tentang tantangan pendidikan di masa pandemi COVID-19 dan dampak pendidikan di masa pandemi COVID-19. Jihan, saya ingin bertanya, apa saja dampak positifnya dalam pembelajaran daring ini? Jadi kalau menurut saya ya, karena memicu percepatan transformasi pendidikan, banyak munculnya aplikasi pembelajaran online dan juga kolaborasi antara orang tua dan guru. Menurut saya itu Arik, dari dampak positifnya. Lalu apa saja dampak negatifnya dalam pembelajaran daring? Karena ancaman putus sekolah, penurunan capaian belajar, dan anaknya itu kurang bersosialisasi. Itu mengenai dampak negatifnya. Oh gitu. Dampaknya apa saja bagi pendidikan di masa pandemi ini? Oh, kalau saya sih gini, dapatnya dari dampak negatifnya ya, dari dunia pendidikan. Jadi saya di sini nyarinya menyebabkan kebodohan bagi anak bangsa. Maksudnya itu kita ketahui bahwa dalam situasi apapun tentu belajar adalah proses untuk menciptakan yang cerdas dan COVID-19 ini bahkan mendekati ke darurat bagi aspek dari kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Dari krisis pembelajaran yang terjadi saat ini akan mempengaruhi bagaimana bangsa kita di masa depan. Anak-anak bangsa terancam kebodohan karena kehilangan ruang untuk belajar. Terkhususnya anak-anak yang tidak memiliki akses jika pembelajaran dialihkan via online. Terus juga saya menemukan adanya fasilitas yang belum merata. Dari situ kesenjangan fasilitas belajar, mulai dari akses internet yang begitu sulit, harga kuota internet yang begitu mahal, sampai pada ketiadaan handphone bagi anak-anak yang tidak mampu. Ini jelas akan menjadi kesenjangan fasilitas terutama bagi pelajar yang berada di daerah 3T. Apa itu 3T itu? Yang terdepan, yang terpencil, dan juga terluar. Namun di perkotaan tidak menutup kemungkinan juga terdapat kesenjangan fasilitas, terutama yang tinggal di daerah umum. Artinya, kesenjangan fasilitas masih memperhatikan bagi pendidikan kita di masa pandemi ini. Terus juga adanya proses belajar yang membebani siswa. Di awal pandemi, saat semua guru atau dosen masih terbiasa dengan pembelajaran tatap muka, ketika datang pandemi, semua guru dipaksa harus menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Sehingga hal ini menyebabkan banyaknya guru yang kelabakan, bahkan ada yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan zaman. Dalam artian teknologi gitu. Masih ada guru yang tidak mampu mengoperasikan pembelajaran secara online. Hal tersebut kemudian menyebabkan guru hanya memberikan tugas saja kepada peserta didiknya. Bahkan ada juga dosen ataupun guru yang malas belajar. Kerjanya itu hanya memberi tugas saja. Pada akhirnya yang dikorbankan adalah peserta didik. Banyak yang terbebani, tidak hanya siswa, mahasiswa pun juga demikian. Hal ini dapat memicu stres terhadap anak berbahaya bagi psikologi peserta didik. Imbasnya akan menurunkan imunitas tubuh, maka penting bagi seorang pendidik untuk memahami hal ini. Dan ada juga penyalahgunaan gawai. Nah, saat pembelajaran berlangsung, banyak siswa yang cenderung memainkan handphone bukan untuk belajar, tetapi untuk mengakses internet, media sosial, bahkan bermain game. Hal ini tentu akan membuat anak kehilangan fokus dan cenderung mengabaikan penjelasan dari gurunya. Lebih parahnya lagi, jika siswa mengakses gambar porno dan sejenisnya maksudnya. Di media sosial juga rentan terjadi cyberbullying yang menambah dampak negatif bagi anak.
Sudah itu saja dari saya, dari dampak dunia pendidikan. Silakan Arif, selanjutnya. Lalu solusi apakah yang diterapkan dalam bidang pendidikan dengan adanya COVID-19? Iya, baik. Jadi dari beberapa solusi yang telah diberikan pemerintah adalah terdapat beberapa peraturan yang telah dengan jelas bagaimana proses pembelajaran jarak jauh dilaksanakan seperti Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang adanya pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah masa darurat penyebaran COVID-19, fleksibilitas penggunaan dana BOS untuk mensubsidi kuota guru dan siswa, rangka pelaksanaan jarak jauh. Untuk meningkatkan kualitas, Dinas Pendidikan Provinsi Timur telah melakukan kerjasama dengan provider untuk melakukan pelatihan penggunaan iptek dalam angka pembelajaran jarak jauh meskipun dengan kuota terbatas. Namun hal tersebut merupakan salah satu langkah yang perlu dalam upaya peningkatan kapasitas guru. Dari dalam peran kepala sekolah dalam mendorong para pendidik dan tenaga kependidikan untuk iptek di masa depan, maksud saya masa pandemi ini merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan pandemi pendidikan jarak jauh ini. Dengan adanya kebijakan pemberian pelatihan melalui webinar atau workshop tentang proses belajar mengajar bagi para pendidikan dan tenaga kependidikan dapat meningkatkan kualitas lembaga pendidikan tersebut dalam memberikan layanan bagi peserta didiknya. Terus juga dari kerjasama yang dilakukan antara pihak sekolah dengan pihak provider untuk meningkatkan layanan internet sekolah merupakan salah satu upaya pemecahan masalah tentang keterbatasannya sarana dan prasarana, penunjang ilmu pengetahuan dan juga teknologi di sekolah untuk peningkatan mutu. Pentingnya peran kepala sekolah dalam menjalani kerjasama dengan provider dalam proses pelayanan yang pemberian subsidi kuota menjadi bantuan yang dapat meringankan orang tua dan siswa itu sendiri. Dalam hal pendampingan ini, orang tua selama pembelajaran jarak jauh memang diperlukan komitmen dari orang tua agar bersedia meluangkan waktu untuk mendampingi anak didiknya ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran, melakukan pengawasan dengan meminta jadwal proses pembelajaran kepada anak, turut melakukan proses pengecekan tugas yang dikerjakan. Meluangkan waktu adalah salah satunya kunci dalam pendampingan terhadap anak didik selama proses pembelajaran jarak jauh. Ya. Dari sistem pembelajaran jarak jauh saat ini, menurut pengamatan penulis masih menjadi beban bagi para guru, para orang tua siswa, dan para siswa. Pemerintah perlu memperhatikan kondisi ekonomi para orang tua dan siswanya yang terdampak pandemi COVID-19 jika sistem pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan. Sistem pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan dalam beberapa bulan terakhir ini menurut penulis belum benar-benar efektif. Untuk itu, evaluasi secara komprehensif perlu dilakukan pemangku kepentingan dari pihak sekolah, komite sekolah, tokoh masyarakat, para orang tua, wali murid, serta dinas pendidikan perlu dilakukannya agar kualitas pendidikan tidak merosot. Karena pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi seluruh bangsa gitu, menyangkut masa depannya. Silakan lanjut, Arik. Apakah ada hambatan dalam pembelajaran daring ini? Oke, baik. Jadi adanya hambatannya itu adanya jaringannya itu internetnya lambat gitu. Salah satu masalah utama yang banyak dihadapi oleh siswa maupun mahasiswa adalah jaringan internet yang lambat. Padahal pembelajaran daring ini membutuhkan jaringan internet yang cukup kuat mengingat media yang digunakan berupa Zoom, Google Meet, Skype, dan aplikasi lainnya untuk menghadiri video conference. Dari aplikasi untuk menghadiri video conference tersebut,
membutuhkan jaringan internet yang kuat agar proses pembelajaran tetap lancar dan tidak terkendala video yang tiba-tiba berhenti atau suara yang terputus-putus. Dari permasalahan teknis seperti suara yang putus-putus dan video yang berhenti menyebabkan pembelajaran tidak efektif dan murid tidak dapat menyerap informasi yang disampaikan guru secara utuh. Bahkan Indonesia menempati negara dengan urutan terbawah dari negara OECD terkait terbatasnya ketersediaan akses jaringan internet. Inilah yang menjadi tantangan bagi Kementerian Pendidikan dalam memaksimalkan potensi yang ada. Terus juga ada harga kuota internetnya yang mahal. Jadi terutama untuk mereka yang berada di daerah pedalaman atau di luar Pulau Jawa, tantangan dan halangan belajar online selanjutnya adalah harga kuota internet yang terlalu mahal bagi sebagian besar orang. Apalagi dari paket internetnya itu yang mahal tersebut seringkali dibatasi untuk besaran kuota tertentu saja yang tentunya tidak cukup untuk kebutuhan para siswa menjalankan video conference dengan gurunya. Seperti yang kita ketahui bahwa kuota yang dibutuhkan untuk video conference tentu saja sangat besar gitu. Dari sementara rata-rata harga paket internet dari provider Indonesia tergolong cukup mahal, terutama untuk rata pendapatan masyarakatnya. Nah, ditambah lagi dengan paket internet tersebut hanya bisa digunakan oleh satu orang untuk satu perangkat dan tidak untuk seluruh anggota keluarganya. Terus juga adanya terbatas akses ke perangkat komputer dan juga smartphone ya. Dari masih banyak pelajar di Indonesia yang tidak memiliki akses ke perangkat komputer dan smartphone. Hal ini bisa dialami oleh pelajar yang berasal dari keluarga menengah ke bawah. Terkadang salah satunya itu perangkat telekomunikasi yang dimiliki oleh keluarga hanya handphone biasa tanpa akses internetnya. Kondisi ini menyebabkan tidak meratanya akses pembelajaran daring bagi seluruh pelajar di Indonesia. Keterbatasan akses ke perangkat yang terhubung dengan internet ini banyak dialami terutama oleh pelajar yang berasal dari desa pedalaman. Terus juga adanya guru dan pelajar masih belum lihai menggunakan teknologi digital. Selama ini, masyarakat hanya mengenal proses belajar secara tatap muka. Proses pembelajaran secara daring masih sangat langka dilakukan di Indonesia, sehingga perubahan sistem belajar dari tatap muka menjadi daring membuat banyak pihak harus segera beradaptasi dengan teknologi digitalnya. Penggunaan teknologi digital yang harus dipelajari mulai dari perangkat keras hardware hingga software atau aplikasi lainnya. Banyak pihak seperti guru hingga pelajar yang tidak terlalu paham menjalankan fitur tertentu di dalam software sehingga pembelajaran tidak maksimal. Dan juga sulit untuk interaktif. Meski hal ini tidak selalu terjadi, namun umumnya dalam proses belajar mengajar yang dilakukan secara online menyebabkan proses pembelajaran tidak dapat berlangsung secara interaktif. Banyak siswa yang merasa bingung dengan suatu materi namun kesulitan untuk bertanya kepada guru. Hal ini terkadang juga disebabkan oleh guru yang menyampaikan materi secara satu arah saja dan tidak memberi kesempatan murid untuk bertanya. Apalagi di beberapa kasus, guru ini seringkali tidak mengatakan video conference dan hanya memberikan materi tertulis dan video penjelasan saja kepada siswa. Ya, silakan lanjut, Arif. Kebijakan-kebijakan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah? Oke, jadi dari kebijakan itu di Indonesia penerapan kebijakan mengenai COVID-19 mulai berlaku saat diketahui bahwa ada warga negara Indonesia yang terpapar virus tersebut. Kebijakan yang dilakukan pemerintah per tanggal 20 Maret 2020 yaitu melakukan lockdown. Lockdown yang dimaksudnya adalah memberhentikan segala aktivitas yang berhubungan dengan orang lain secara langsung dan melakukan karantina seperti diam di rumah sendiri. Selanjutnya, koordinasi pemerintah menciptakan kebijakan PSBB. Untuk tanggal berlakunya berbeda-beda untuk setiap daerah.
Sampai masa new normal, sekarang ini sudah banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi dampak buruk yang dihasilkan oleh virus COVID-19 ini. Terus juga adanya kebijakan yang dilakukan pemerintah sudah tepat karena pemerintah mengambil tindakan yang sama yang dilakukan oleh negara lain. Pemerintah harus melihat kebiasaan apa saja yang dilakukan masyarakat Indonesia selanjutnya. Baru pemerintah menyesuaikan dengan kebiasaan tersebut. Sampai saat ini, kebijakan yang berlaku di setiap daerah juga berbeda tergantung skala orang yang terinfeksi virus COVID-19. Adanya pelonggaran kebijakan di suatu daerah membuat daerah lain mengira bahwa kebijakan tersebut sudah dilonggarkan di daerahnya juga gitu. Hal tersebut yang patut dipertanyakan mengenai sosialisasi dari pemerintah. Jika dilihat dari kasus tersebut, kita dapat simpulkan bahwa kurangnya sosialisasi dan kurang tegasnya peran pemerintah dalam menyampaikan hal semacam itu yang berkaitan tentang pelonggaran kebijakan berkaitan pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya, Arik, silakan. Sampai kapan penerapan social distancing di sekolahan dan di perkuliahan? Oke, di samping itu, bagi sebagian besar mahasiswa, social distancing berdampak pada penambahan waktu untuk memanjakan diri dengan kegiatan yang belum sempat dilakukan pada hari biasa sebelum adanya pemberlakuan kuliah daring. Aktivitas membaca buku, mendengarkan musik, menghabiskan waktu bersama keluarga, dan sebagainya menjadi lebih intens dan terasa hangat. Membaca buku dari perpustakaan, nonton drama Korea, dengerin musik, tidur. Jadi sebenarnya social distancing ini memberi saya space untuk melakukan hal yang penting yang dilakukan beberapa waktu yang lalu ketika jadwal benar-benar padatnya gitu. Dari keprihatinan adanya kebijakan ini justru terjadinya pada masyarakat kelas menengah ke bawah yang menggantungkan hidupnya pada penghasilan harian. Karena tanpa adanya pekerjaan, masyarakat itu tidak mendapatkan penghasilan. Pertama, yang agak prihatin adalah soal akses informasi kepada masyarakat kelas menengah bawah dan rentan yang menggantungkan hidupnya di jalan pendapatan harian. Mereka yang berisiko karena mereka paling rentan dan nggak ada yang menyikapi dengan tepat gitu. Yang kedua, mobilitas masyarakat yang begitu besar, banyak orang-orang dari kota besar pulang dan balik ke rumah ini menjadi kekhawatiran. Anak kos juga banyak yang mikir antara pulang atau tidak. Ya, selanjutnya. Apa keuntungannya dalam pembelajaran daring ini? Oke, dari keuntungan dalam pembelajaran daring menurut saya sendiri lebih praktis dan fleksibel. Dengan adanya online learning, interaksi antara guru dan siswa tidak harus menempuh perjalanan untuk bertemu di pandemi COVID-19 ini. Selain itu juga tidak ada ruang kelas sebagai tempat belajar formal. Nah, selain itu juga ada manfaat dari belajar daring yang bisa kita ambil seperti fleksibilitas dalam pembelajaran karena kapasitas belajar lebih banyak dan dapat disesuaikan dengan kapasitas masing-masing siswa. Terus juga mengajarkan siswa akan sikap disiplin dan tanggung jawab. Belajar daring membuat para siswa menjaga perilaku baik dengan teman maupun gurunya. Selain itu, belajar daring mendapatkan sikap tanggung jawab ketika diminta mengerjakan tugas dari guru dan membuat aktivitas, anak tetap menjaga seperti waktu bermain, tidur, makan, mandi, memakai seragam, dan belajar. Akan adanya belajar daring ini akan membantu aktivitas tersebut tetap berjalan seperti biasanya. Selanjutnya, Arik. Apa kekurangannya dalam pembelajaran daring? Oke, jadi dan selain itu juga ada kekurangannya ya atau terhadap pelajaran daring. Yang itu sulit mengontrol mana siswa yang serius mengikuti pelajaran dan mana yang tidak. Pembelajaran lebih banyak bersifat teoritis dan minim praktik karena tidak dimungkinkan adanya interaksi langsung dengan siswa. Dan bagi mereka yang tinggal di lokasi yang infrastruktur komunikasinya masih kurang baik, tentu akan kesulitan untuk mengakses internet. Selanjutnya, Arik. Apakah pemerintah memberikan kuota belajar kepada masyarakat?
Oke, jadi untuk besaran kuota yang diberikan pada periode pertama diberikan sebulan sekali dalam rentang waktu 4 bulan. Untuk besaran kuota terdapat perbedaan tergantung dari tingkat pendidikannya. Untuk siswa PAUD mendapatkan 20 GB per bulannya, siswa SD sampai SMA mendapatkan 30 GB, guru mendapatkan 42 GB per bulannya, serta mahasiswa dan dosen mendapatkan 50 GB per bulannya. Untuk pembagian kuotanya adalah 5 GB kuota umum, sedangkan sisanya kuota belajar. Untuk periode kedua, kuota yang diberikan sedikit berbeda, yaitu siswa PAUD mendapatkan 7 GB per bulannya, siswa SD sampai SMA mendapatkan 10 GB per bulan, guru mendapatkan 12 GB per bulan, serta dosen dan mahasiswa mendapatkan 15 GB per bulannya. Walaupun terdapat pengurangan besaran kuota, namun untuk periode kedua ini, kuota tidak lagi dibagi-bagi dan hanya terdapat kuota umum saja. Akan tetapi, walaupun begitu, kuota ini tidak dapat mengakses situs atau aplikasi yang tidak berhubungan dengan dunia pendidikan. Untuk kebijakan bantuan dari kuota periode pertama, menurut survei Arus Survei Indonesia mendapatkan respon positif dari masyarakat. Survei menunjukkan dari 1.000 responden, 84,7% menilai bahwa program ini adalah langkah tepat dalam mengatasi masalah pembelajaran ketika pandemi ini. Menurut publik, dari program ini dapat meringankan beban ekonomi untuk membeli paket internet. Berlanjut kepada pertanyaan yang lain, ternyata sebanyak 63,2% mengaku puas dengan kinerja Kemendikbud dalam menyalurkan bantuan kuota internet. Maka dari itu, lantaran terlihat positif dan banyak yang ingin melanjutkan di tahun selanjutnya, maka pemerintah pun melanjutkan program ini di tahun 2021. Dengan berbagai hal yang harus diperbaiki, seperti memperbaiki sinyal internet, memperluas akses, serta pembagian yang lebih merata. Dari dalam setiap program tentunya ada harapan besar yang ingin dicapai oleh kita semua. Begitu pula dengan kebijakan bantuan ini, kebijakan ini diharapkan terus menghasilkan manfaat yang besar bagi masyarakat. Masyarakat bisa semakin terbantu dalam pembelajaran daringnya, namun di sisi lain tidak terlalu membebani ekonomi gitu, akibat harus membeli kuota internet setiap saatnya. Maka dari itu, kebijakan sudah sangatlah tepat untuk diterapkannya menimbang hasil survei dan apa yang sudah dirasakan masyarakat karena adanya kuota Kemendikbud ini. Sehingga diharapkan program ini bisa terus dilanjutkan oleh pemerintah hingga pembelajaran luring memang benar-benar diadakan kembali. Silakan selanjutnya. Bagaimana solusinya ketika ada siswa yang tidak mempunyai gawai saat pembelajaran daring? Oke, jadi pemerintah menginstruksikan kegiatan belajar mengajar dilakukan dari rumah demi mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Namun persoalannya, tak semua murid memiliki gadget atau fasilitas yang memadai, sehingga kegiatan belajar mengajar di rumah pun terkendala. Salah satunya dari terjadinya di SMPN 2 Cibarusa di Kabupaten Bekasi. Himbar Kepala SMPN 2 Cibarusa mengatakan siswanya kebanyakan datang dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah gitu. Hanya sedikit dari mereka yang memiliki gadget atau teknologi untuk belajar di rumah. Penggunaan aplikasi untuk kegiatan belajar tidak bisa dipilihan. Bahkan penggunaan jejaring komunikasi seperti WhatsApp di kalangan siswa saja masih terbatas. Imbar akhirnya mengakali dengan cara membuat grup WhatsApp bersama siswa yang memiliki gadget. Kemudian siswa tersebut diminta memberikan informasi kepada siswa lainnya yang rumahnya tak berjarak jauh. Imbasnya, guru tak bisa memberikan materi pelajaran setiap hari kepada siswa seperti halnya jika sekolah berjalan normal. Para guru memilih opsi memberikan tugas melalui buku pelajaran yang diinfokan kepada ketika siswa masih masuk sekolah. Selain berdampak pada kegiatan belajar, minimnya komunikasi antara sekolah dan juga siswa dikhawatirkan memicu siswa keluyuran dan malah bermain saat jam belajar.
Pada akhirnya, Himbar menginstruksikan guru dan tenaga pendidikan mengawasi siswa yang domisilinya masih dekat. Selanjutnya, Arik. Apakah ada kendala jaringan atau sinyal dalam proses pembelajaran daring? Oke, jadi dari akibatnya banyak kendala yang terjadi terutama dalam dunia pendidikan. Dalam hal ini membuat anak-anak yang biasanya beraktivitas di sekolah menjadi terhenti. Pandemi COVID-19 ini menjadikan sistem pembelajaran daring atau online yang proses pembelajarannya dilakukan di rumah masing-masing agar tidak menimbulkan perkumpulan atau keramaian. Hal ini juga menjadi salah satu cara untuk mengurangi dampak terkena virus COVID-19. Sistem pembelajaran daring yang telah diterapkan selama terjadinya pandemi COVID-19 ini masih memiliki sejumlah kendala. Tak sedikit para siswa yang akhirnya tidak mengikuti kegiatan belajar dikarenakan minimnya akses internet. Di dalam pelaksanaan proses pembelajaran daring pasti sangat membutuhkan akses jaringan internet. Dalam hal ini ada banyak terkendala yang terjadi terutama di daerah pedesaan yang terpencil, menyebabkan proses pembelajaran daring menjadi terkendala karena akses internet yang tidak stabil dan pulsa kuota data internet yang mahal. Jadi kestabilan akses internet sangatlah berperan penting agar proses pembelajaran daring ini bisa berjalan dengan baik. Akan tetapi tidak hanya internet saja, melainkan juga dibutuhkan adanya pulsa kuota data internet yang harus mencukupi. Persoalan lain juga banyak dikeluhkan, yaitu keterbatasan keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Dikarenakan masih ada sebagian siswa yang kurang mengerti akan teknologi itu, terutama dalam pembelajaran daring. Oleh karenanya, dampingan orang tua sangatlah diperlukan dalam proses pembelajaran daring. Meskipun hal ini tidak mudah, tapi orang tua juga harus dapat berperan selayaknya seorang guru yang mengampu materi pelajarannya. Jika orang tua tidak berperan dengan baik di dalam mendampingi anaknya, maka sulit bagi anaknya untuk melaksanakan proses pembelajaran daring dengan baik. Selanjutnya, Arik, silakan. Adakah dampak bagi kesehatan dalam pembelajaran daring? Oke, baik. Jadi, kesehatan mental pelajar merupakan hal yang sangat penting. Banyak di antara pelajar Indonesia yang memiliki gangguan mental sejak dini. Hal tersebut bisa terjadi karena berbagai faktor, mulai dari faktor genetik, masalah keluarga, trauma, dan lingkungan sosialnya. Di era pandemi saat ini, intensitas gangguan kesehatan mental pelajar semakin meningkat. Banyak di antara pelajar yang mengeluh tentang proses pembelajaran daring. Mereka berasumsi bahwa pembelajaran daring membuat mereka lebih lelah dan stres karena materi dan tugas yang diberikan. Hal tersebut sangatlah mengkhawatirkan karena dapat mengganggu kesehatan mental mereka. Saat ini mulai bermunculan kasus tentang seorang pelajar bunuh diri karena terbebani oleh tugas sekolahnya. Seharusnya hal ini menjadi pembelajaran bagi orang tua, khususnya para pelajar, untuk lebih memperhatikan murid-muridnya. Selain itu, dari faktor kesehatan mental itu sendiri, pembelajaran daring ini juga berpengaruh pada kesehatan fisik pelajar, sebab para pengajar kerap mengalami pusing karena terlalu lama menatap layar laptop atau ponsel. Keluhan lainnya juga ada pada penglihatan. Mereka menjadi kabur karena faktor kelelahannya. Faktor itu cenderung disebabkan oleh pancaran blue light atau disebut sinar biru. Pancaran blue light berlebihan memiliki dampak buruk bagi kesehatan matanya, atau cahaya sinar biru dapat merusak retina dan juga mengurangi ekspresi melatonin seseorang sehingga mengganggu siklus tidurnya. Kata Michael Henry, seorang dokter kulit dari New York, ini sungguh memprihatinkan karena para pelajar seharusnya nyaman dengan proses pembelajarannya. Tapi ada kenyataannya mereka merasa terbebani jika tidak ditindaklanjuti. Hal tersebut bisa membuat keadaan semakin buruk.
minat belajar siswa akan menurun sehingga intensitas pendidikan kita juga akan menurun yang menyebabkan tingkat kecerdasan anak Indonesia ini semakin tertinggal dengan negara lain. Jadi diharapkan juga pihak pemerintah atau bidang pengajar memikirkan tentang kebijakan yang akan diambil. Minat belajar pelajar akan mereka lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu. Kita tidak boleh membiarkan banyak pelajar putus sekolah karena tertekan dan hilangnya minat belajarnya. Ini merupakan salah satu bentuk dari agar Indonesia ini menjadi negara dengan penduduk yang cerdas. Silakan selanjutnya, Ari. Apakah sudah efektif kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ? Oke, baik. Jadi dapat kita ketahui bahwa jika di Indonesia mulai memberlakukan metode pembelajaran jarak jauh sejak awal April 2020 melalui keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, tidak ada yang mengira jika wabah penyakit COVID-19 ini dapat menyebabkan perusahaan perubahannya hampir untuk semua kegiatan sampai akhirnya muncul istilah new normal yang mengartikan adanya metode baru dalam mengerjakan kegiatan sehari-hari yang salah satunya ini adalah kegiatan belajar mengajar di sekolah. Jika tadinya metode pembelajaran dilakukan dengan tatap muka, maka dengan new normal dalam kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online dan dikenal dengan sebutan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring sangat pasti gitu. Jika hampir seluruh murid serta para guru mengalami keterkejutan sehingga melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh ini, untuk itu saya dan teman-teman membuat penelitian ilmiah mengenai dampak pembelajaran jarak jauh terhadap masyarakatnya, pembelajar siswa SMP SMA. Dari pembelajaran jarak jauh ini mengajarkan peserta didik belajar terpisah dengan pendidiknya. Sumber belajarnya yaitu internet dan online sesuai dengan teknologi informasi dan komunikasi dengan bantuan media yang canggih. Oke, selanjutnya Arik. Apakah ada yang tidak setuju tentang permasalahan pembelajaran daring? Oke, saya melihat dari dua pandangan berbeda itu tidak dalam arti menengadu atau memperuncing perbedaan, namun justru saya ingin ada perpaduan kolaborasi komprehensif demi kemajuan pendidikan di negara kita. Bagi yang setuju pada pembelajaran daring, saya menghargai karena segala kelebihan sistemnya, dan bagi yang tidak setuju dengan pembelajaran daring dan menganggap pembelajaran tatap muka lebih efektif, saya juga memahami dan menghargainya. Makanya kali ini saya mencoba sedikit menganalisa secara sederhana sesuai yang saya lihat teknis di lapangan. Sebenarnya secara umum baik pembelajaran daring, kelas online maupun pembelajaran tradisional tatap muka memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk karena sistem pendidikan baru diciptakan sebagai pelengkap sistem sebelumnya. Pendidikan bukan hanya dibebankan pada pihak sekolah, guru saja, namun penting dan wajib bagi orang tua dan masyarakatnya untuk mendampingi anak dalam proses belajar ini. Tentu banyak dari orang tua yang masih memilih pembelajaran tradisional, tatap muka di kelas, apalagi untuk pendidikan dasar, namun tidak ada salahnya gitu mulai mempelajari tentang pembelajaran daring, kelas online, terlebih jika keadaan tidak memungkinkan seperti masa pandemi virus corona sekarang. Soal pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau kurang lebih persepsinya, kesimpulan saya terhadap rencana wacana pembelajaran daring online dipermanenkan meskipun COVID-19 berakhir, saya kira itu agak berlebihan dan prematur mengingat hal tersebut tentunya harus dibahas dengan berbagai pihak termasuk DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan juga Presiden maupun instansi terkait pendidikan. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi saya ingin menanyakan pertanyaan dari ini ya.
Apa bedanya sekolah tatap muka sebelum dan sesudah pandemi COVID-19? Oke, terima kasih Jihan. Yang pertama yaitu sekolah tatap muka di saat sebelum pandemi ini sifatnya wajib. Sedangkan pada masa pandemi tidak wajib. Murid bisa melakukan belajar secara daring di rumah menggunakan platform komunikasi konferensi seperti Zoom dan media belajar lainnya. Yang kedua, sebelum pandemi, seluruh jenjang diwajibkan sekolah. Sementara pada saat pandemi, jenjang yang diperbolehkan untuk kembali ke sekolah mulai dari jenjang SMP. Yang ketiga, jadwal masuk dan pulang juga berbeda. Sebelum pandemi, jadwal masuk sekolah adalah pukul 6:30 dan pulang pada sekitar pukul jam 2 siang. Sedangkan pada masa pandemi, siswa yang berangkat ke sekolah akan dijadwalkan masuk mulai pukul 7:30 dan selesai pukul jam 11. Oke, baik. Terima kasih. Terus, apa fungsi dan peran guru di tengah pandemi COVID-19 dalam menginspirasi siswa dalam pembelajaran daring ini? Peran guru yang pertama yaitu sebagai motivator. Guru tetap memberikan materi atau penugasan terhadap siswa disertai dengan motivasi pada siswa untuk tetap semangat dalam belajar di tengah maraknya virus corona. Guru juga harus memberikan nasihat yang bersifat positif agar siswa tidak merasa takut, curiga, khawatir, dan cemas yang berlebihan pada masa pandemi virus corona. Yang tidak kalah pentingnya, seorang guru juga harus memperhatikan agar siswa tidak terlalu stres akibat tugas. Guru hendaknya mengajar daring dengan tetap memberikan penjelasan pada siswa, bukan semata-mata hanya dengan memberikan tugas secara terus-menerus. Sebab siswa juga butuh penjelasan untuk memahami materi yang dibahas. Yang kedua, sebagai inovator. Proses belajar yang dilakukan secara daring mengharuskan guru untuk menguasai teknologi. Guru harus inovatif terhadap media maupun metode yang harus berkembang. Sesuai dengan keadaan saat ini, guru hendaknya menguasai beberapa cara untuk belajar secara daring. Misalnya melalui Zoom, Google Classroom, WA, Line, dan sebagainya. Metode yang diterapkan juga akan berbeda dari biasanya sebab belajar tidak berlangsung tatap muka. Guru harus pintar-pintar memilih metode yang akan digunakan dalam proses belajar daring ini. Yang ketiga, sebagai evaluator. Setelah proses pembelajaran daring dilakukan, guru harus mampu mengevaluasi berbagai kekurangan dari belajar daring, masalah-masalah yang timbul pada siswa maupun saat proses pembelajaran. Apakah siswa menerima materi dengan baik atau tidak? Dan masalah lainnya harus mampu dipetakan dengan baik. Selanjutnya, Jihan. Oke, jadi apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini? Silakan. Yang jadi faktor penghambat yaitu yang pertama, tidak semua guru melek teknologi. Maksudnya, masih banyak guru-guru yang belum begitu mahir menggunakan teknologi seperti guru-guru yang kelahiran tahun 1980-an ke bawah. Tapi sebagai seorang guru haruslah selalu siap dikarenakan dunia pendidikan pasti akan berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, keterbatasan ekonomi. Masih banyak guru yang kesejahteraan hidupnya masih rendah hingga beberapa di antara mereka tidak memiliki perangkat pendukung teknologi, begitu juga siswanya. Tidak semua berasal dari golongan menengah ke atas. Pembelajaran daring pastilah membutuhkan jaringan internet. Tidak semua orang berlangganan WiFi di rumahnya. Masih banyak yang memanfaatkan jaringan seluler. Yang kita tahu jaringan seluler tidak stabil. Bisa karena letak geografis yang jauh dari jangkauan internet dan bisa juga karena cuaca. Yang terakhir yaitu biaya. Jaringan internet sangatlah dibutuhkan dan memang harus standby dalam pembelajaran daring. Namun saat sistem pembelajaran daring, pemakaian akan jaringan internet atau pembelian kuota data melonjak naik. Ini juga merupakan salah satu faktor terhambatnya pelaksanaan aktivitas pembelajaran daring karena banyak guru dan orang tua siswa yang belum mampu menyisihkan anggaran untuk membeli paket alias kuota data. Selanjutnya, Jihan. Iya, baik. Jadi bagaimana caranya supaya hambatan tersebut tidak terjadi lagi? Solusinya apa ya? Solusinya yang pertama, ikut pakai wifi tetangga bila diizinkan. Yang kedua, pinjam gawai atau HP ke tetangga bila diizinkan juga.
Yang ketiga, ikut Zoom ke teman sekolahnya yang memiliki laptop atau gawai. Selanjutnya, Jan. Oke, baik. Iya. Dari menurut Anda sendiri, apa tantangan orang tua dengan multi peran dalam masa pandemi ini? Menurut saya, yang pertama, berperan sebagai guru. Di sini orang tua tentu tidak hanya sebagai pendidik, tetapi berperan sebagai guru yang membimbing anak belajar. Tidak banyak orang tua paham bagaimana cara mengajar anak dengan penerapan berbagai strategi pembelajaran dan sumber belajar serta menciptakan lingkungan belajar yang baik. Orang tua cenderung menjalin komunikasi dengan anak secara spontan. Secara setiap orang tua memperlakukan anaknya berbeda-beda, termasuk setiap pola asuh yang digunakan memiliki kelebihan dan kelemahan yang berbeda. Setiap orang tua menginginkan potensi anak dapat berkembang maksimal melalui perlakuan dan pola asuh yang diberikan. Yang kedua, orang tua berperan mengarahkan pembelajaran di rumah. Salah satu permasalahan pembelajaran daring adalah pengaturan waktu di mana anak lebih cenderung banyak menghabiskan waktu untuk bermain daripada belajar saat di rumah. Hal ini dikarenakan anak merasa berada di wilayah kekuasaannya, yaitu di rumah sehingga lebih nyaman untuk melakukan apa yang disenangi. Untuk itu, orang tua perlu membuat adanya suatu aturan belajar yang disepakati bersama dengan anak agar kegiatan belajar lebih terarah. Kesepakatan tersebut tentunya tanpa ada suatu ancaman, tekanan, dan hukuman, apalagi sampai menyakiti fisik anak. Orang tua sebagai fasilitator dan motivator. Orang tua sebagai penyedia sarana prasarana, baik sumber belajar atau media belajar yang dibutuhkan anak dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Saat pembelajaran daring, guru cenderung menggunakan metode penugasan untuk memantapkan materi yang dipelajari karena terbatasnya waktu belajar dan sulitnya berinteraksi. Namun sayangnya hal tersebut kurang dipahami sehingga menjadi keluhan bagi anak dan sebagian para orang tua. Penugasan dianggap membuat anak jenuh belajar di rumah. Untuk itu, orang tua juga perlu menciptakan suasana positif untuk mendukung pembelajaran seperti memantau dan mendampingi anak saat belajar mandiri atau daring atau saat mengerjakan tugas dari sekolah. Kehadiran dan perhatian orang tua tersebut tentunya memberikan semangat siswa dalam belajar. Silahkan, Jihan. Oke, jadi dari solusi apakah yang diterapkannya dalam bidang pendidikan dengan adanya COVID-19? Yang pertama yaitu belajar di rumah. Yang kedua, tidak berkerumun atau bertemu teman sekolah. Yang ketiga, mengerjakan tugas di dalam rumah, tidak di kafe dan lain-lain sambil nongkrong-nongkrong. Yang ketiga, menjaga kerapian dan kebersihan alat belajar. Yang keempat, datang ke sekolah hanya untuk hal penting saja. Silakan, Jihan. Oke, iya. Jadi jelaskan tantangan pendidikan di Indonesia dan pasca pandemi ini. Pembelajaran daring menjadi tantangan bagi dunia pendidikan dengan situasi Indonesia yang memiliki ribuan pulau. Bagaimana teknologi dapat digunakan, bagaimana penyediaan akses internet pada daerah-daerah terpencil di mana barang elektronik tanpa akses internet pun masih menjadi suatu kemewahan. Ini merupakan tantangan bagi semua pihak saat ini. Kita harus bekerja keras bersama bagaimana membawa teknologi menjawab permasalahan nyata yang terjadi pada mahasiswa dan pelajar yang kurang beruntung dalam hal ekonomi maupun teknologi yang berada di daerah-daerah terpencil. Kondisi pandemi COVID-19 juga memaksa para pemangku kebijakan di bidang pendidikan untuk dapat menyesuaikan diri dalam melaksanakan proses pembelajaran. Penyesuaian ini diwujudkan melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau disingkat MBKM, di mana mahasiswa diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan kompetensi baru melalui beberapa kegiatan pembelajaran di luar program studinya. Silakan, Jihan. Jelaskan tantangan dan solusinya dalam pengajaran PAUD di masa pandemi ini. Wabah COVID-19 membuat banyak kegiatan publik beralih dengan pusat aktivitasnya utamanya berada di rumah. Situasi ini merupakan realitas baru yang juga dialami dunia pendidikan, utamanya terjadi pada pengajaran pendidikan anak usia dini atau PAUD. Mau tidak mau, suka atau tidak, semua pihak guru
semua pihak mulai guru, orang tua, dan murid harus siap menjalani kehidupan baru atau new normal. Lewat pendekatan belajar menggunakan teknologi informasi dan media elektronik agar proses pengajaran dapat berlangsung dengan baik. Pada konteks yang lain, semua pihak diharapkan tetap bisa optimal menjalankan peran barunya dalam proses belajar mengajar di masa pandemi ini. Demi terselenggarakannya tujuan tersebut, Tanoto Foundation, organisasi filantropi keluarga independen yang didirikan oleh Sukanto Tanoto dan Tina Bingei Tanoto pada tahun 1981 melalui program Early Childhood Education and Development atau disingkat ECED yang berorientasi pada pengasuhan anak usia dini untuk generasi siap sekolah. Bekerja sama dengan Kemendikbud, penyelenggaraan kegiatan webinar dengan bahasan proses belajar mengajar PAUD dengan keterbatasan teknologi informasi. Silahkan Jihan selanjutnya. Oke, baik. Jadi bagaimana solusi belajar yang efektif di masa pandemi ini? Solusinya yaitu pertama, siapkan ruangan khusus untuk belajar online. Yang kedua, buat jadwal belajar online yang konsisten. Yang ketiga, pastikan internet kalian stabil selama belajar online. Yang keempat, siapkan minum dan makanan ringan jika diperlukan. Yang kelima, selesai belajar online, buat ringkasan evaluasi belajar. Silakan Jihan. Oke, jadi apa saja manfaat pembelajaran daring saat pandemi ini? Manfaatnya yaitu waktu belajar lebih singkat. Dengan mudahnya mengakses materi pembelajaran atau mengikuti video tatap muka, maka para pelajar memiliki waktu yang lebih cepat untuk belajar. Apalagi belajarnya hanya di rumah, sehingga tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk pergi ke kampus atau sekolah seperti biasa. Selain itu, para pelajar tidak memerlukan waktu lagi untuk menunggu pengajar yang kadang datangnya ngaret, sehingga memerlukan banyak waktu yang terbuang. Yang kedua yaitu pendidikan Indonesia lebih maju. Dengan adanya sistem belajar seperti ini, setidaknya pendidikan Indonesia lebih maju walaupun sedikit. Salah satu kemajuannya yaitu pendidikan Indonesia sudah bisa memanfaatkan teknologi yang ada dan cara belajar pendidikan di Indonesia lebih bervariatif dengan adanya belajar online. Selanjutnya, siswa bisa mengembangkan diri. Belajar online yang tidak memakan waktu banyak dapat membuat pelajar bisa mengembangkan diri pada hal lain seperti membaca, menulis, dan menggambar. Dengan begitu, para pelajar tidak hanya sekedar belajar saja atau mencari ilmu saja, tapi bisa mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki. Selanjutnya, Jihan. Oke, jelaskan 4 strategi dalam pembelajaran daring di masa pandemi ini. Strateginya yang pertama yaitu tetapkan manajemen waktu. Atur waktu belajar dengan teratur, kerjakan dengan fokus tugas yang dibebankan guru atau dosen. Hal ini lebih mudah dijalani jika pihak sekolah atau universitas memberikan batasan jadwal akses daring kepada murid-muridnya. Hal ini akan berbeda jika penyedia layanan pendidikan memberikan fleksibilitas penuh kepada pelajar. Para siswa mesti mengatur sendiri jadwal belajar mereka. Bagi orang-orang yang belum terbiasa belajar mandiri, biasanya akan mengerjakan tugas-tugas sekolah di menit-menit terakhir, tenggat waktu yang ditetapkan. Oleh sebab itu, membiasakan diri untuk belajar dan mengerjakan tugas di awal waktu adalah keterampilan yang mesti ditanamkan kepada siswa yang melakukan remote learning. Selanjutnya, persiapkan teknologi yang dibutuhkan. Para murid harus mengetahui peralatan-peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Tidak semua sekolah sudah menyediakan layanan belajar daring yang memadai. Oleh karenanya, beberapa platform belajar daring dapat menjadi alternatif. Demikian juga perkakas teknologi seperti komputer, gawai pintar, atau tablet menjadi penting, dan terutama juga jaringan internet yang baik. Selanjutnya, belajar dengan serius. Kesalahan yang sering dilakukan siswa sebagaimana dilansir dari Psikologi Today adalah tidak fokus ketika melakukan remote learning. Selama melakukan pembelajaran di internet, terdapat banyak sekali distraksi yang mengganggu proses pembelajaran. Godaan untuk menonton video, mengakses media sosial, hingga membaca konten berita secara impulsif seringkali dilakukan tanpa rencana sebelumnya.
Oleh sebab itu, penting bagi siswa untuk berusaha fokus dan konsisten selama waktu belajar yang ditetapkan. Hindari segala macam distraksi yang berpotensi mengganggu proses belajar. Jika memungkinkan, tetap ruang khusus untuk belajar dan menjauhkan diri dari gangguan anggota keluarga yang lainnya. Selanjutnya yaitu jaga komunikasi dengan pengajar dan teman kelas. Bagi yang belum terbiasa melakukan remote learning, ia harus menyesuaikan diri untuk terus visible dan berkomunikasi tanggap dengan pengajar atau teman kelas lainnya. Jika dibutuhkan, perlu juga diadakan guru khusus untuk membahas tugas yang dibebankan pengajar. Kendati tidak harus dilakukan dengan tatap muka. Komunikasi mesti terjalin dengan baik untuk menghindari kesalahpahaman. Gunakan momen-momen semacam ini untuk mengasah keterampilan komunikasi daring yang dilakukan. Jika memang belum yakin dengan hasil tugas yang dikerjakan, segera hubungi pengajar. Lakukan sesegera mungkin untuk menunjukkan komitmen bahwa kita serius untuk belajar. Kendati banyak siswa merasa kesulitan melakukan remote learning. Jika sudah terbiasa, hal ini malah memberi kebebasan dan fleksibilitas tersendiri yang tidak ditemui pada kegiatan belajar mengajar di ruang kelas. Di tengah penyebaran wabah COVID-19, pembelajaran daring semacam ini justru dapat menjadi alternatif gitu sebagai ganti pertemuan kelas atau pembelajaran tatap muka. Selanjutnya, Jihan. Apakah ada kendala jaringan atau signal dalam proses pembelajaran daring? Kendalanya yaitu yang pertama, memperkerjakan guru yang profesional. Yang kedua, mengadakan pelatihan untuk para guru agar dapat mengajar lebih baik. Yang ketiga, mendirikan sekolah-sekolah di setiap pelosok negeri. Yang keempat, mengusahakan agar anak-anak di seluruh Indonesia bersekolah. Yang terakhir, melaksanakan program wajib belajar 9 tahun. Oke, silakan Jian. Pertanyaan selanjutnya. Apa saja tantangan yang harus dihadapi oleh seorang guru dalam proses belajar mengajar? Pertama yaitu kurang persiapan dalam mengajar. Sebagai guru tentunya harus punya plan dalam mengajar untuk 1 tahun ajaran ke depan. Guru yang kurang persiapan dalam mengajar dapat merugikan perkembangan siswa secara akademis. Sebelum tahun ajaran dimulai, guru bisa membuat RPP, rencana persiapan pengajaran, menyiapkan perangkat atau media pembelajaran, sampai bahan evaluasi materi. Yang kedua, sebagai guru mungkin ada kesulitan memahami setiap karakteristik siswa karena ada banyak siswa yang ditemui di sekolah. Namun bahwa siswa ingin diperhatikan saat KBM oleh guru. Siswa akan senang diberikan pujian dan diperhatikan oleh guru, tetapi kebanyakan guru sering lupa memberikan pujian dan mengabaikan perkembangan kepribadian siswa saat mereka berbuat baik, tidak membuat masalah dan meraih pencapaian. Selanjutnya yaitu bantu temukan minat dan bakat siswa. Guru harus membantu siswa dalam menemukan bakat, minat, dan potensinya. Dengan tersalurnya minat dan bakat siswa secara tepat dapat meningkatkan pembelajaran dan motivasi belajar siswa. Lalu sebaliknya, kalau tidak dikelola dengan tepat akan menimbulkan masalah bagi siswa, guru, bahkan sekolah. Yang terakhir, pengajaran yang kreatif. Kalau guru hanya menjelaskan dan siswa mendengarkan saja, pelajaran akan terasa kurang menarik. Siswa akan menjadi jenuh dan kurang memerhatikan pelajaran. Guru bisa membuat pelajaran lebih inovatif seperti dengan memanfaatkan teknologi. Lanjutnya, Jihan. Jadi, bagaimana perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan? Perkembangannya yaitu kemajuan teknologi telah memungkinkan terciptanya lingkungan belajar global yang berhubungan dengan jaringan yang menempatkan siswa di tengah-tengah proses pembelajaran, dikelilingi oleh berbagai sumber belajar dan layanan belajar elektronik. Setiap teknologi pastinya mempunyai dampak positif maupun dampak negatif. Manfaat positif yang bisa didapatkan dari kemajuan teknologi adalah memberikan kemudahan dalam bidang pendidikan, terutama sebagai salah satu sumber pengetahuan dan referensi dalam belajar. Namun selain memberikan manfaat positif, kemajuan teknologi juga dapat memberikan dampak negatif yang bisa menjerumuskan ke dalam hal yang tidak baik, sehingga harus berhati-hati dalam menggunakan teknologi. Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang.
ketersediaan infrastruktur teknologi masih sangat minim, mengakibatkannya setiap orang untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan menjadi terbatas. Dalam dunia pendidikan di Indonesia, perkembangan teknologi mulai dirasa memiliki dampak positif. Pada sekarang ini, jarak dan waktu bukanlah penghalang untuk mendapat ilmu. Terima kasih Jihan atas pertanyaannya.